Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu PNS, P3K, dan Bapak Ibu pensiun yang dimana saja berada. Berikut akan saya update juknis pemberian THR dan gaji ke-13, termasuk memuat tentang petunjuk besar dan komponen yang akan diterima serta tanggalnya Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Barangkali Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi Presiden dan Kemenkeu akan melaksanakan press conference terkait dengan pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 ini. Namun menjelang itu ya, ini kita punya petunjuk teknis yang disampaikan oleh Kemenpan sebagai tertib administrasi dan landasan yang nantinya akan dijadikan oleh Kemenkeu untuk menerapkan prinsip pemberian THR dan gaji 13 di tahun ini. Almana di tanggal 15 Februari 2023 yang lalu Bapak Ibu sekalian, ini Kemenpan sudah mengeluarkan surat kepada Kemenkeu ya, ditujukan kepada Menteri Keuangan di tempat terkait dengan kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 sebagai aparatur negara, kemudian penerima pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2023. Ini merupakan petunjuk yang dijadikan sebagai dasarnya. Di sini disebutkan memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan seterusnya, serta memperhatikan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023. Disampaikan ini dasar hukumnya ya, dasar hukum pertama tadi Undang-Undang Nomor 28 dan seterusnya, kemudian peraturan yang depan. Lalu kita akan lihat di poin kedua dijelaskan sehubungan dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, serta mempertimbangkan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan merupakan salah satu upaya menjaga tingkat daya beli di masyarakat melalui pembelanjaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Maka kami sampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Dijelaskan di sini di poin A, komponen THR dan gaji ke-13 tahun 2023. Jadi ini adalah petunjuk yang diberikan oleh Kemenpan, tinggal nanti Kemenkeu menetapkan prinsip pembayaran saja. 1. Bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, termasuk CPNS, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Ini adalah komponen Bapak Ibu sekalian yang melekat di gaji secara umum ya. Nah, kemudian di sini disampaikan oleh Kemenpan dan tunjangan kinerja atau sebutan lainnya yang diterima dalam 1 bulan. Jadi berdasarkan petunjuk teknis yang diberikan oleh Kemenpan, maka THR dan gaji 13 untuk tahun ini ya juga diberikan di sini adalah tunjangan kinerja. Kalau kita lihat di sini, tunjangan kinerja akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum adanya pandemi, yakni full 100%. Kalau berkaca ke tahun yang lalu setidaknya ini Bapak Ibu sekalian 50%. Namun tidak ada kita perhatikan kendala yang kemudian pemerintah memutuskan ini ya berkurang di tahun sebelumnya. Sebab di tahun ini penanganan COVID sudah dianggap selesai atau bukan lagi prioritas. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi komponen gaji 13 ini adalah memuat tunjangan kinerja ya yang disampaikan berdasarkan juknis yang dibuat oleh Kemenpan. Lalu dijelaskan di poin kedua, bagi pensiunan dan penerima pensiunan mencakup ini komponen untuk Bapak Ibu pensiunan, gaji pokok, tunjangan keluarga ya, tunjangan pangan, kemudian tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan. Ini untuk Bapak Ibu pensiunan sama seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi ini adalah kalau kita perhatikan pemberian THR serta gaji 13 ini acuannya adalah gaji di bulan Maret. Sehingga besaran apa yang Bapak Ibu terima di bulan Maret sama dengan di THR dan gaji 13 nantinya. Yang ketiga dijelaskan di sini, bagi penerima tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
untuk penerima tunjangan pensiunan ini ya 36% sesuai dengan peraturan tahun 1969. Lalu yang keempat, bagi pimpinan anggota dan pegawai non-pegawai ASN di lembaga non-struktural sebagaimana terlampir. Jadi ini ada besaran yang diberikan khusus untuk non-struktural Bapak Ibu sekalian. Lalu B, penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2023 ini yang bisa menerima di sini ada 5 ya. PNS dan CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara. Namun di sini diberikan juga kepada ya ini yang tidak aktif ya ini pensiunan baik itu PNS, TNI, Polri dan pejabat negara, penerima pensiunan serta penerima tunjangan. Juga termasuk di sini ada tambahannya ini adalah 11 ya termasuk wakil menteri hingga aparatur negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu di poin C-nya Bapak Ibu sekalian, rencana waktu pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023. 1. Seperti biasanya, THR diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Jadi perkiraan Hari Raya jatuh pada tanggal 22-23 April 2023. Maka 10 hari sebelum ini Bapak Ibu sekalian untuk yang aktif ya, maka tanggal pemberian THR-nya adalah di 12 April. Kalau kita ikuti ini, untuk Bapak Ibu pensiunan ini kemungkinan besarnya mulai tanggal 10 April seperti yang pernah kita update sebelumnya. Lalu untuk gaji 13 ini catatannya Bapak Ibu sekalian diberikan pada bulan Juli 2023. Jadi gaji 13 kita nanti ternyata diberikan itu ya tepatnya di awal tahun ajaran baru yakni di bulan Juli. Sebagai tambahannya di sini ditambahkan oleh Kemenpan, sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud di atas, kiranya Ibu Menteri Keuangan dapat segera memberikan pertimbangan prinsip besaran anggaran THR dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan dan penerima tunjangan. Pertimbangan prinsip tersebut akan kami tindak lanjuti dengan penyusunan peraturan pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan. Di akhirnya dijelaskan, dalam rangka tertib administrasi dan menjaga akuntabilitas, kiranya seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dan korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, segala hal yang berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi antara kementerian lembaga terkait agar dikoordinasikan dengan Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian untuk menjadi maklum atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Jadi rambu-rambu inilah Bapak Ibu sekalian yang dijadikan pedoman oleh Kemenkeu untuk menetapkan prinsip dasar pemberian THR dan gaji 13 kita di tahun 2023 ini ya. Lalu di lampiran surat Men4 ini Bapak Ibu sekalian diberikan besaran THR dan gaji ke-13 bagi pimpinan anggota dan pegawai non-pegawai ASN di lembaga non-struktural. Jadi ini adalah non-ASN ya. Tahun ini diberikan juga besarannya, di mana di nomor 1 pimpinan dan anggota LNS yang tahun lalu itu 24 juta, ini diusul 26 juta naik ya. Kemudian kepala atau ketua, wakil ketua dan seterusnya. Untuk pegawai dan pegawai ASN pada LNS atau lembaga non struktural ini setara dengan eselon 1 diberikan besarannya ini Bapak Ibu sekalian, eselon 2, eselon 3 hingga eselon 4. Ini tentu ya hanya orang-orang tertentu saja. Yang berikut adalah pegawai dan aparatur sipil negara yang di sini dijelaskan yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 diberikan. Untuk pendidikan S1 SMP sederajat besarannya adalah di tahun ini 3.571.000. Masa kerja itu tadi masa kerja di bawah 10 tahun, masa kerja 10 sampai 20 tahun diberikan 3.866.000, masa kerja 20 tahun diberikan 4.210.500 rupiah. Lalu untuk pendidikan SMA di 1 sederajat masa kerja sampai dengan 10 tahun ini adalah 4.089.750. Di atas 10 tahun 4.496.200 rupiah. Lalu masa kerja di atas 20 tahun 4.884.600 rupiah. Untuk pendidikan D2 di 3 sederajat ini juga diberikan ya. Untuk masa kerja di bawah 10 tahun 4,5 juta, di atas 10 tahun sampai 20 tahun 4.971.000 dan masa kerja di atas 20 tahun 5.436.000. Untuk pendidikan S1 atau D4 atau sederajat untuk tahun ini di bawah masa kerja sampai dengan 10 tahun 5.492.550. Ini cukup besar ya.
Kalau kita bandingkan untuk PNS ini masa kerja 10 tahun belum sampai besaran 5.492 Bapak Ibu sekalian. Kemudian masa kerja 10 tahun sampai 20 tahun 5.967.150. Masa kerja 20 tahun 6.521.000. Dan yang berikut adalah pendidikan S2 S3 derajat ini ya diberikan untuk masa kerja di bawah 10 tahun 6.470. 10 sampai 20 tahun adalah 6.994.000, di atas 20 tahun 7.542.000. Nah, inilah besaran yang ditetapkan oleh Kemenpan sebagai bahan dasar pertimbangan bagi Kemenkeu. Nah, barangkali ini informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.